Oke, kita sambil menunggu rekan-rekan lain, teman Anda untuk masuk, silakan melakukan presensi pada link yang sudah Pak bagikan. Semuanya sudah? Yang sudah masuk ini sudah melakukan presensi ya? Yo. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik. Baik. Ketua kelas mana, Nak? Ketua kelas Adi. Ya, sudah dicek teman-temannya, sudah masuk semua, sudah presensi di link yang sudah Pak bagikan? Sudah, Pak. Pak akan cek di sini. Pak akan lihat berapa banyak yang sudah melakukan presensi. Oke ya, sudah beberapa. Jadi Pak ingatkan bahwa yang belum melakukan presensi, agar jangan lupa untuk melakukan presensi. Oke, memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Pak minta Adi ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Adi. Teman-teman, sebelum kita teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Iya. Pak cek, setelah Pak mengecek absen ini, Pak lihat Nurmi tidak masuk ya. Nurmi kemana Adi? Sakit ya? Tadi ada surat izin yang diberikan kepada Bapak. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Nurmi cepat sembuh dan bisa bergabung lagi di kelas kita. Oke, perhatikan pada layar yang akan Pak tampilkan di ponsel Anda. Sudah kelihatan Anda layarnya? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum ya. Pak lupa ini. Sebentar kita menunggu. Ya, ini sudah kelihatan Anda? Oke, baik. Nah, kita mulai saja pembelajaran kita. Anda perhatikan pada gambar yang... Nah, begini bagus. Oke, Anda perhatikan pada gambar yang ada pada layar komputer Anda, layar HP Anda. Nah, perhatikan untuk gambar pertama Anda lihat, itu gambar apa Nanda? Ini. Air es sama air hangat. Air es, oke Puput langsung mengidentifikasi gambar satu ya Puput. Ingat ya, kalau sebelum berbicara boleh diangkat tangannya atau di raise hand biar ketahuan ya. Nanti Pak persilakan baru menjawab. Oke baik, kita lanjutkan. Gambar pertama, ini adalah gambar sebuah gelas yang berisi dengan air es. Ya, kelihatan apanya itu ada es batu di dalamnya. Ya, silakan coba Mutia. Kalau gambar yang kedua ini bagaimana Nanda? Air panas. Gambar gelas yang berisi air panas. Ya kan? Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Anda bisa mengetahui oh ini air dingin, oh ini air panas. Kira-kira bagaimana cara yang Anda lakukan? Novi. Dirasakan. Bentar, Pak ingin dengar suaranya Novi. Novi, bagaimana Anda mendengar mengetahui bahwa oh ini panas, oh ini dingin? Dengan cara apa, Nanda? Yang lain coba. Tia. Dengan merasakan. Dengan merasakan. Siapa itu, Nak? Siapa yang menjawab itu? Iran. Oke, dengan cara merasakan. Bagaimana kamu merasakan?
panas atau dingin, suatu benda yang kamu pegang. Dalam hal ini dua gambar yang ditampilkan tadi, gelas yang berisi air dingin dan gelas yang berisi air panas. Bagaimana caranya kamu merasakan? Dengan cara apa itu? Dicelupkan tangan. Dengan cara dicelupkan boleh atau dengan cara disentuh. Iya kan? Meraba. Nah, kalau misalnya ya boleh diraba, tetapi lebih bahasanya itu lebih keren, disentuh. Oh, saya menyentuh ini air. Ini terasa apa ya? Pak, ini terasa dingin. Saya menyentuh yang sebelahnya. Biasanya ini contoh realnya, kalau Anda minum teh itu, kadang kan Anda pegang. Aduh, masih panas, sebentar dulu. Lalu dirasakan sampai dengan sudah hangat, baru Anda boleh meminumnya atau Anda meminumnya. Nah, jadi perhatikan ketika kalau kita berbicara tentang panas atau dingin, maka kita berbicara tentang apa, Nanda? Suhu. Jadi kalau berbicara tentang panas dan dingin, maka kita berbicara tentang, ulang, suhu. Bagus sekali. Nah, Anda perhatikan di akhir-akhir ini terkait dengan COVID-19 yang saat ini melanda seluruh dunia ya, termasuk kita Indonesia. Ketika Anda berpergian dalam tempat ramai, misalnya kunjungan ke mall atau ke rumah sakit juga, kadang kita disuruh atau dilakukan pemeriksaan suhu. Ya kan? Nah, Anda lihat seperti ilustrasi gambar yang Pak tampilkan itu, seorang satpam berdiri dan memeriksa ibu-ibu yang sedang antri untuk pemeriksaan suhu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut, Nanda? Kita juga tentukan benar. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak melanjutkan? Nah, beredar rumor ya saat ini gencar dilakukan pemeriksaan suhu, tetapi orang menghindari untuk pemeriksaan suhu di dahi. Ya, mereka lebih memilih ke tangan atau di bagian lain. Ternyata memang bahwa rumor yang beredar jangan di dahi karena dapat merusak otak. Nah, rumor tersebut itu adalah rumor yang tidak benar. Nah, seperti itu ya, karena seperti kita ketahui, prinsip kerja daripada termometer ini sebenarnya dia berbeda dengan HP atau ponsel yang dapat mengeluarkan radiasi. Tetapi termogan, ini ya gambar merah ini merupakan termogan. Dia hanya dapat memantulkan, awas ya, memantulkan gelombang inframerah dari tubuh. Jadi kita di dalam tubuh ini juga ada inframerahnya. Nah, jadi nanti dipantulkan ke dalam pada termogan tersebut, kemudian energi radiasi dari permukaan tubuh akan ditangkap ya dengan termogan, kemudian diubah menjadi energi listrik dan muncul dalam angka digital. Oh, si Suci ini 37 derajat Celcius. Oh, si Marni ini 25 atau 35 derajat Celcius. Ingat bahwa suhu ini merupakan salah satu indikator orang terdampak COVID-19. Jadi dia merupakan salah satu indikator. Jadi kalau misalnya Mutia ke mall kemudian diperiksa, oh suhunya lebih daripada 37 derajat Celcius, maka Mutia itu langsung akan diarahkan menuju rumah sakit dan akan dilakukan pemeriksaan lab untuk menentukan bahwa apakah Mutia ini terkena COVID-19 atau tidak. Oke, dengan demikian kita bersyukur karena sampai dengan saat ini kita tidak mengalami atau kita tidak terkena COVID-19 dan ingat selalu menjaga tubuh. Paham ya? Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang suhu dan termometer dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Silakan dibaca. Jay, silakan dibaca, Nak. Ya, Jay.
Tujuan pembelajaran kita yang pertama, silakan Nanda. Nanda J, silakan. Kegiatan mengamati video pembelajaran. Peserta didik dapat menyimpulkan definisi suhu dan termometer dengan baik. Good. Melalui Ya, Ramatia, silakan tujuan pembelajaran berikutnya. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran melalui kegiatan demonstrasi, Ya. peserta didik dapat menentukan alat ukur suhu dengan tepat. Oke ya. Nah, perhatikan itu tadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sekarang, Anda perhatikan gambar yang akan Pak tampilkan. Di sini, boleh? Ada gambar pertama ini, kira-kira itu lagi ngapain ya anaknya ya? Anaknya lagi apa, Di? Lagi tidur, ya boleh. Anaknya lagi tidur. Coba, Ros. Lagi demam. Kelihatan dari apa? Anda tahu bahwa dia lagi demam itu dari mana? Satu-satu angkat tangan, Pak lihat satu-satu. Oke, Puput. Silakan Anda. Anak Puput, silakan. Kelihatan dari apa? Anda tahu bahwa Ananda tersebut lagi sakit atau demam? Dari mana? Disentuh dengan apa itu? Coba jawab saja, Nak. Tidak apa-apa. Biar salah, tidak apa-apa. Coba dijawab. Bagaimana, Nak? Nanti jangan hidupkan mic-nya. Nanti bergiliran. Puput dulu. Coba Sumarni. Coba. Mutia. Ada Mutia? Lihat yang lain dulu. Mutia, ketahuan dari mana tuh anak tersebut demam? disentuh dengan tangan. Ya, pada bagian apa, Nanda? Pada bagian jidat. Pada bagian jidat atau pada bagian dahi, ya. Itu bahasanya dahi. Jadi, Anda perhatikan, ini merupakan kebiasaan orang tua. Orang tua kita, ibundanya, atau bapaknya di rumah, kebiasaan ketika anak sakit, dipegang atau diraba, dirasakan pada bagian dahi. Tujuannya untuk apa, Nanda? Untuk mengetahui apa itu panas, ya. Oh, anak saya panas nih kayaknya, demam ini. Nah, itu gambar yang pertama. Kemudian kalau gambar yang kedua, anaknya demam juga. Ya. Tapi ada tangan di situ enggak? Dipegang bagian dahinya. Tidak ya. Ternyata ada yang digunakan atau menggunakan apa ini? Termometer. Nah, silakan berikan pendapat Anda tentang kedua gambar tersebut. Kira-kira tangan atau termometer, alat yang tepat untuk mengukur suhu itu yang mana? Kira-kira termometer. Yang mana ingin menjawab tangan? Coba. Ya. Jawab tangan. Mana yang ingin menjawab tangan merupakan alat ukur untuk menentukan demam. Ya, silakan Puput. Boleh, bagus ya Puput sudah menggunakan raise hand ya. Silakan Puput. Yang mana, Put? Kira-kira tangan atau termometer alat yang tepat dalam mengukur suhu. Silakan. Ya, termometer. Kelompok lain? Termometer. Termometer. Ada yang menjawab tangan enggak?
Tidak. Ya, bagus ya. Dari mana Anda tahu bahwa termometer atau tangan tidak bisa mengukur suhu? Kok termometer yang bisa menggunakan mengukur suhu? Panas. Angka Sementara kalau orang sakit, anaknya demam, dipegang dahinya untuk mengukur suhu. Berarti kan tangan juga dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, Karena tangan merupakan alat pengukur. ya, perhatikan. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka silakan lakukan pekerjaan sebagai berikut atau eksperimen sesuai dengan petunjuk di LKPD. Namun sebelum Anda menjelaskan atau Anda mengerjakan, Anda mengerjakan LKPD Anda, ya, silakan tonton video pada link berikut ini sehingga Anda tidak salah dalam melakukan eksperimen. Tangan kanan dicekal dengan tangan. Ya, perhatikan. Untuk Ya. Oke, jadi lakukan prosedur sesuai dengan yang ada tadi ya. Video yang sudah Anda tonton, boleh dinaikkan itu wadahnya di atas meja biar Pak bisa melihat. Ya, langsung dilakukan prosedur percobaan dan menjawab semua LKPD, pertanyaan dalam LKPD tersebut. Ingat, jangan lupa menuliskan rumusan masalahnya dan rumusan hipotesisnya. Selanjutnya Anda dapat melakukan atau membuat simpulan dan menjawab hipotesis tersebut. Hipotesis itu ingat ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Setelah Anda melakukan prosedur percobaan atau penyelidikan, Anda dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Apakah hipotesisnya itu, atau Anda dapat menjawab tadi hipotesis, jawaban Anda ini benar atau salah. Nah, itu begitu. Jadi ingat, hipotesis adalah jawaban sementara. Benar atau tidaknya akan dibuktikan lewat prosedur atau penyelidikan yang sekarang Anda buat. Iya, silakan dilakukan Anda. Setelah itu, bagi kelompok yang terpisah, lakukan diskusi melalui WhatsApp. Silakan dilakukan. Akan tetap pantau. siapa itu untuk nonton tuh? Oke, Pak lihat Rahmatia dengan Niar ini sudah benar perlakuannya. Mutia dong sudah, kelompok 3 juga. Ya, silakan dilakukan. Silakan Anda. Oke, Tiar dengan Nia. Kalau sudah selesai, silakan langsung mengisi LKPD-nya. Boleh berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan. Diaktifkan saja kameranya biar Pak bisa pantau. Pak akan cek dulu di WA. Silakan Anda berkomunikasi lewat WA ya, untuk men-share jawaban Anda. Silakan.
Ya, ingat berdiskusi via WA sehingga Pak bisa pantau. Ya, Pak lihat beberapa kelompok sudah mulai menyimpulkan hasil pekerjaannya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, Nanda, sudah selesai pekerjaannya? Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Agak cepat, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Ingat, Pak ingatkan, jangan lupa rumusan masalahnya seperti apa, kemudian hipotesisnya juga seperti apa, lalu kesimpulan kamu terkait dengan percobaan yang sudah kamu lakukan seperti apa. Dituliskan sesuai dengan yang petunjuk dari LKPD-nya. Ya, tadi Pak lihat sudah selesai semua ya, pekerjaannya sudah selesai semuanya ya. Sudah? Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Ya, kita sekarang lanjut pada sesi diskusi. Nah, dalam sesi ini setiap kelompok
menunjuk salah seorang temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak, mulai dari kelompok pertama. Silakan. Siapa yang mewakili di kelompok pertama? Bikin apa ya? Diskusi tadi toh? Iya. Ya. Yang lain selama kelompok pertama diwakili oleh siapa ini, Nanda? Puput ya? Ya. Oke, silakan Puput. Pertama-tama kita masukkan tangan kanan kita Puput yang sebentar, berisi Nak. air panas. Puput sebentar. Membuka dulu. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan. Nah, begitu. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu dari kelompok pertama. Akan mempresentasikan. Presentasikan diskusi kami dari kelompok 1. Ya. Pertama-tama kita masukkan tangan kanan kita yang berisi air panas dan tangan kiri kita yang berisi air es atau air dingin. Tunggu sampai beberapa detik. Setelah itu kita celupkan tangan kita ke wadah yang berisi air keran. Kesimpulannya, tangan kanan kita yang berisi air hangat itu terasa dingin dan tangan kiri kita yang berisi air es itu terasa panas. Mana itu? Kesimpulan, tangan kanan kita merasa kedinginan karena perubahan suhu dari hangat ke dingin. Dan sebaliknya juga, tangan kiri kita merasakan kehangatan karena perubahan suhu dari dingin ke sedang. Oke, cukup? Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan saran atau pertanyaan kepada kelompok pertama? Kalau belum, kita lanjut kepada kelompok kedua. Silakan. Kelompok kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul suhu dan termometer. Pertama-tama kami menyediakan air hangat, air es, dan air keran. Setelah itu kami mencelupkan tangan kiri ke air hangat dan tangan kanan ke air es. Tunggu sampai beberapa detik. Setelah itu, kami menyelupkannya ke air kan secara bersamaan. Maka hasilnya tangan kiri terasa hangat dan tangan kanan terasa dingin. Maka dari situ kami menolak hipotensinya karena tangan bukan alat ukur yang tepat melainkan termometer. Tunggu sebentar. Sekian hasil diskusi Nanti kami. dulu, Mutia. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutia, sebentar dulu, Nak. Ini untuk kelompok yang lain juga. Pertama dibacakan dulu rumusan masalahnya, kemudian hipotesisnya. Setelah itu baru prosedur pekerjaannya, baru lalu kesimpulan menjawab hipotesis tersebut. Jadi Mutia tadi rumusan masalahnya seperti apa, Nanda? Rumusan masalahnya adalah apakah tangan alat ukur yang tepat. Nah, Alat ukur suhu yang tepat. Hipotesisnya adalah tangan merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Kesimpulannya seperti apa? Nah, hipotesisnya ditolak atau diterima? Ditolak, Pak Guru. Karena tangan bukanlah alat ukur yang tepat, melainkan termometer, karena tangan hanya mengukur secara kuantitatif. Ya, good. Ya, jawaban dari kelompok 2 itu good ya, bagus. Ada pertanyaan? Silakan.
Silakan. Ya, ini bagus ya dari kelompok 2 tadi. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Suhu dan Termometer. Cepat. Baca. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Suhu dan Termometer. Rumusan masalah dulu, Nak. Rumusan masalah. Apakah tangan Merupakan. Apakah tangan? Apakah tangan merupakan alat ukur yang tepat? Iya. Hipotesisnya tangan merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Iya. Terus? Pertama-tama, kami menyediakan air hangat, air es, air keran, kemudian kami menyelup tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es. Iya. Tunggu sampai beberapa detik. Setelah itu kami mengangkat tangan kiri. Setelah itu kami mengangkat tangan kiri dan tangan kanan lalu dicelupkan ke air keran. Dan hasilnya tangan kiri terasa dingin dan tangan kanan terasa dingin. Maka dari situ kami menyimpulkan bahwa alat pengukur suhu yang akurat adalah termometer, bukan tangan. Bukan tangan. Jadi kesimpulannya bagus ya jawaban yang diberikan juga oleh kelompok 3, maaf. Jadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya silakan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu dari kelompok lain kepada kelompok 3? Jelas? Jelas, Pak. Oh iya, oke. Jelas. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum, saya mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan jawaban kami. Rumusan masalah. Bagaimana menggunakan alat ukur suhu yang tepat? Oke. Tangan merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Ketika kamu memasukkan tangan kananmu ke wadah air es, ternyata tanganmu terasa dingin, sedangkan tangan kiri yang kamu masukkan ke wadah air biasa terasa hangat. Ketika kamu memindahkan kedua telapak tangan kanan yang tadinya merasakan dingin akan berubah merasakan hangat, sedangkan tangan kiri yang tadinya merasakan hangat akan terasa dingin. Mengapa demikian? Hal ini menunjukkan bahwa perasaan kita tidak dapat menyatakan suatu benda dengan tepat, juga karena jangkauan perasaan kita terbatas. Oleh karena itu, manusia menciptakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dan besarnya suhu dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Namun ada beberapa hal yang perlu Pak luruskan ya. Nah, tadi dari kelompok pertama itu belum terlihat jelas rumusan masalahnya apa. Mana kelompok pertama? Puput?
Rumusan masalahnya apa, Nanda? Nah, sedangkan di kelompok kedua, sudah bisa merumuskan masalah bahwa apakah tangan merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Memang kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini hampir sama, bahwa tangan bukanlah merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Nah, kemudian Pak lihat tadi pada kelompok 4 itu terjadi perbedaan antara rumusan masalah. Kelompok 4 ya, sudah bagus memang menjelaskannya. Kesimpulannya komplit malah. Tetapi belum bisa menjelaskan tidak sinkron antara rumusan masalah dan hipotesis. Nah, rumusan masalahnya kan bagaimana menggunakan alat ukur. Sedangkan hipotesisnya tangan bukanlah merupakan alat ukur yang tepat. Jadi perhatikan tadi, bagus yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa rumusan masalahnya adalah apakah tangan merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Tadi kan di awal sudah ditampilkan 2 gambar tersebut, ada yang menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan termometer. Nah, kelompok 2 di bawah pimpinan Suci tadi, Suci Mutia Hopea, menjelaskan bahwa tangan bukanlah merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu. Tetapi sebenarnya jawaban daripada kelompok 4 itu sangat komplit. Cuman itu tadi, rumusan masalah berbeda dengan hipotesis. Ya kan? Yang seharusnya perhatikan pada saat tangan dicelupkan di wadah berisi air panas, dan tangan kiri dicelupkan pada wadah yang berisi air dingin, kita rasakan dulu. Pertama, tangan kanan terasa hangat atau terasa panas. Sedangkan tangan kiri yang tadi di air es, itu terasa dingin. Sudah? Ketika diangkat lalu dicelupkan secara bersamaan ke dalam wadah yang berisi air keran, ternyata terjadi perbedaan. Tangan yang awalnya, awas, tangan yang awalnya terasa hangat, ternyata dia terasa dingin. Sedangkan tangan yang awalnya dingin, justru pada saat dicelupkan itu dia terasa hangat. Padahal kalau kita tahu ketika suatu benda ya masuk dalam air dingin, kita dapat merasakan bahwa benda tersebut dingin. Artinya apa? Kedua tangan seharusnya kan terasa dingin pada saat di air keran atau bersuhu normal. Tetapi ternyata tidak, malah berlawanan, yang tadinya hangat dia menjadi dingin, yang tadinya dingin dia menjadi hangat. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama bahwa tangan bukanlah merupakan alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu, melainkan adalah termometer. Nah, sebagai tambahan bahwa tangan ini hanya dapat merasakan secara kualitatif. Jadi dia cuma dapat merasakan, oh suatu benda yang kita pegang itu dia panas atau dia dingin. Tetapi termometerlah yang dapat menentukan derajat panas atau derajat dingin dari sebuah benda yang kita ukur. Jadi secara kuantitatif, secara akurat. Oh air panas yang tadi kamu pegang, misalnya Jusril pegang tadi air panas, cuman bisa bilang, oh air itu terasa panas. Tetapi dengan termometer, dapat menentukan suhunya. Air tersebut panas, suhunya 87 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius. Seperti itu. Paham ya? Ya. Paham, Pak. Ada pertanyaan sebelum Pak tutup pembelajaran kita di pagi hari ini? Jelas semuanya? Jelas? Jelas. Ya, dengan demikian sebelum menutup pembelajaran di pagi hari ini, sebentar. Anda silakan mengerjakan evaluasi yang akan Pak bagikan lewat Zoom. Sebentar ya. Kerjakan dengan seksama. Mana itu?
Perhatikan di kolom chat. Pak akan bagikan link untuk mengerjakan evaluasi sekarang. Silakan diklik atau di tab. Pak akan tunggu 5 menit. Ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan di tab lalu dikerjakan secara bergantian ya. Jangan lupa namanya diklik. Manu. Manu. Bukan. Ada di kolom chat itu, Pak tampilkan di kolom chat. Sudah terbuka Nanda? Dikerjakan secara bergantian. Ya, dikerjakan secara bergantian ya. Sudah terbuka belum ini? Suci sudah terbuka, Nak? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Mati dulu, Nak. Ya. Oke, sudah terkumpul semua hasil evaluasinya. Pak lihat nilai juga ada yang bagus. Ada beberapa juga yang rendah. Jadi nanti harap pulang di rumah belajar lagi. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Yang pertama, apa itu suhu? Setelah kamu mengerjakan tadi, apa itu suhu, Nanda? Ada yang bisa menjelaskan pengertian suhu atau menyimpulkan pengertian suhu? Silakan. Kelompok 4, Pak. Ya, silakan. Kelompok 4. Siapa yang mewakili? Boleh. Hilda Lombok, Pak. Oke, bagus. Silakan. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas pada suatu benda semakin tinggi suhu. Sudah? Ada yang lain? Iya, silakan Rahmatia dengan Niar, grupnya silakan. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah apa, Nah? Diperjelas. Adalah termometer. Oke. Ada yang lain? Ya, Suci, Mutia, silakan. Suhu adalah derajat panas dan dingin. Derajat panas dan dingin. Ada Atau yang lain? dingin. Oke. Ya, jadi pengertian suhu itu, oh ada kelompok 3, silakan kelompok 3. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas pada suatu benda. Ya. Terus. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Oke, boleh ya. Nah, di sini perhatikan. Kalau kita berbicara suhu itu adalah sudah seperti yang tadi dijelaskan oleh Anandaku. Ada beberapa tadi yang sudah menjelaskan. Nah, suhu
merupakan derajat panas atau dingin dari suatu benda. Sudah? Sementara alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, awas ya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, kenapa tangan tidak dapat dijadikan alat ukur suhu yang tepat? Karena tangan hanya dapat merasakan secara kualitatif, ya kan? Tadi sudah dijelaskan. Sementara termometer itu dapat suhu itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya apa? Langsung kita ketahuan itu salji ngapain itu berdiri itu. Nah, dapat ketahuan itu bahwa benda tersebut suhunya itu 36 derajat Celcius. Oh, air panas tersebut belum sampai 100 derajat Celcius, dia masih 89 derajat Celcius. Jadi secara angka, kalau kita berbicara tentang kuantitatif itu secara angka, sedangkan kualitatif itu dia lebih pada dia lebih pada merasakan saja panas atau dingin. Nah itu, jadi kualitatif itu seperti itu. Kemudian perhatikan termometer itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah termometer cair. Kemudian yang kedua adalah termometer bimetal. Dan kemudian yang ketiga adalah termometer kristal cair. Paham sampai di sini, Ananda? Ya. Paham. Nah, perhatikan dari proses pembelajaran ini, kira-kira bagaimana tanggapan Anda belajar hari ini? Seperti apa? Sangat baik, Pak. Sangat baik, sangat menyenangkan. Iya, menyenangkan, Pak. Saya lihat Anda bersemangat ya dari pagi tadi. Oke ya, jadi nanti Pak terlalu cepat tidak menerangkan, menjelaskan Pak? Tidak. Sudah pas? Apa yang perlu diperbaiki Anda untuk minggu depannya? Iya. Hah? Iya. Oke, jadi nanti perlu lagi diperbaiki itu, terutama dalam hal presentasi ya. Pak ingatkan bahwa ya presentasinya harus dijelaskan secara berurutan. Oke, dengan demikian perlu Pak informasikan, jangan lupa mengerjakan tugas di halaman 150. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membuat termometer sederhana dan kita akan menentukan skala suhu pada termometer yang sudah kita buat. Jadi, untuk anandaku sekalian, sebelum pertemuan minggu depan itu belajar. Supaya Anda lebih siap. Ya. Paham? Paham. Oke. Silakan untuk menutupi proses pembelajaran kita, Pak minta Putri Yusril Aihena membaca doa. Nah, yang bagus semua siap dulu nak, siap dulu nak. Ya Nanda. Sebentar dulu nak, sebentar Yusril ya. Tugas kumpul kapan? Tugasnya dikumpul minggu depan. Sebelum minggu depan itu sudah harus dikumpul. Ya, silakan Yusril pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan Yusril. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Asri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, duduk dengan baik dulu, duduk dengan baik. Ingat, Pak ingatkan bahwa dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan Anda dan ingat protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Ya, karena jam sudah menunjukkan, jam sudah selesai, silakan Anda boleh leave dari ruangan Zoom ini. Silakan Anda. Ya, Pak. Oke. Ada joget, Pak. Ada joget, Pak.
Terima kasih Ibu Jana dengan Pak Pasahar Sulehu.